Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya Nanda Nurzaka Ramadan, mahasiswa dari Universitas Terbuka dengan nomor induk mahasiswa 0484 21727. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktik untuk menyelesaikan tugas 2 saya, mata kuliah MSIM 4204 mengenai jaringan komputer. Di mana di tugas 2 kali ini topik yang akan saya bahas adalah mengenai penggunaan perintah command prompt yang sudah dijelaskan di dalam buku materi MSIM 4202, dan di tugas ini saya diperintahkan untuk mempraktikkan setiap materi yang dijelaskan. Nah, di sini ada 20 poin yang akan kita jelaskan satu persatu. Mari kita mulai. Oke. Ini di tugas kedua kali ini, silakan pelajari panduan praktek tugas 2, kemudian praktekkan setiap materi yang dijelaskan, yaitu CD, CLS, CLS slash tanda tanya, lalu dir slash tanda tanya. Ada sekitar 20 perintah yang akan kita coba. Kita coba satu persatu. Oke, yang pertama untuk perintah CD ya, CD dalam command prompt. Nah, ini untuk perintah CD sendiri ini dalam sistem operasi berbasis Windows yang saya gunakan, ini bisa digunakan untuk mengubah direktori kerja atau current working directory yang ada di CMD ini. Nah, ini kita lihat kalau pada kesempatan ini kan kalau kita buka command prompt maka langsung menuju ke directory C, lalu user, lalu di sini ada di folder Lenovo. Nah, ini kalau kita menggunakan CD ini untuk mengubah ke directory lain. Nah, ini coba kita praktekkan ya. Oke. Lenovo. Nah, ini kita coba kita jangan di C ya, kita masuk ke F. Nah, setelah masuk ke F ini, coba kita akan masuk ke dalam folder yang ada di Universitas Terbuka. Nah, ini kita coba ya. Oke. F, maka change directory. Nah, enter. Oke, nah ini sekarang kita sudah masuk ke dalam direktori Universitas Terbuka. Ini contoh untuk menggunakan perintah CD. Nah, lanjutan dari perintah CD ini biasanya akan masuk ke dir. Nah, ini dir ini fungsinya itu untuk melihat di dalam folder Universitas Terbuka ini ada file apa saja. Nah, kan ada banyak file, ini file dari tugas-tugas yang saya kerjakan. Oke, di sini sudah cukup jelas ya untuk penggunaan direktori untuk penggunaan perintah CD. Lalu selanjutnya kita menggunakan perintah CLS. Nah, ini CLS ini fungsinya untuk kita masih ada di folder Universitas Terbuka ya. Nah, ini ada di command prompt kita ini banyak terlihat direktori yang ada di, karena tadi saya melakukan perintah dir, maka di command prompt saya banyak file-file yang ada di dalam folder Universitas Terbuka. Nah, ini kalau untuk perintah CLS itu sendiri fungsinya untuk melakukan clear screen. Jadi supaya membersihkan tulisan-tulisan ini yang ada di command prompt yang kita perintah sebelumnya. Ketika perintah ini dijalankan, maka
CLS. Nah, maka perintah yang tadi di atas itu akan terhapus, tapi file-file yang ada di dalam directory tidak terhapus karena itu hanya untuk melakukan clear screen gitu ya. Jadi memberikan tampilan yang bersih supaya kita bisa untuk input atau output yang bisa kita gunakan di CMD ya. Oke, selanjutnya kita coba untuk perintah CLS garis miring tanda tanya. Nah, ini kalau untuk perintah ini biasanya digunakan untuk melihat atau menjelaskan informasi bagaimana cara menggunakan perintah CLS gitu ya. Jadi seperti menu help gitu. Nah, akan tertulis clear screen karena memang fungsinya CLS itu untuk melakukan clear screen gitu. Lalu selanjutnya dir slash tanda tanya. Nah, ini sama seperti perintah sebelumnya. Fungsinya karena ada di sini ada slash dan tanda tanya, maka ini digunakan untuk menampilkan bantuan atau informasi tentang penggunaan perintah dir di command prompt Windows. Dengan menjalankan perintah ini, kita akan mendapatkan panduan singkat tentang cara menggunakan perintah dir serta opsi tambahan yang mungkin tersedia. Nah, ini kita coba ya. Nah, terlihat di sini perintah-perintah yang bisa kita gunakan ketika kita melakukan perintah dir. Jadi biasanya dir lalu diikuti dengan perintah-perintah ini, misalnya slash b, slash c. Nah, ini di setiap perintah ini nanti ada penggunaannya sendiri-sendiri gitu. Oke, clear screen lagi. Oke, selanjutnya perintah yang kelima itu perintah ipconfig. ipconfig ya, ipconfig. ipconfig ini ketika kita enter, nanti perintah ini dapat digunakan untuk menampilkan konfigurasi jaringan yang ada pada sebuah komputer kalau di Windows ya. Jadi ini memberikan informasi seperti tentang alamat IP, subnet mask, lalu gateway, default yang digunakan oleh komputer, serta informasi tambahan tentang koneksi jaringan seperti MAC address dan lain-lain. Kita enter. Oke. Nah, ini nanti akan muncul info-info seperti ini. Nah, ini kan sini ada alamat IP address saya, kalau subnet mask saya yang digunakan untuk menentukan bagian jaringan dari alamat IP, lalu ada gateway-nya, lalu ada MAC address komputer saya. Nah, ini menampilkan semua informasi jaringan yang relevan untuk komputer pada saat itu. Perintah ini sering digunakan untuk mendiagnosis masalah jaringan ya. Jadi kalau ada masalah jaringan, kita biasanya cek dulu di ipconfig. Nah, kita clear screen lagi. Oke, selanjutnya perintah ke-6 yaitu ipconfig/all. Kalau ipconfig/all ini versi yang lebih lengkap dari perintah ipconfig di CMD ya. Pada saat kita menjalankan ipconfig/all ini tidak hanya informasi dasar tentang konfigurasi jaringan yang ditampilkan oleh CMD, tapi juga informasi yang lebih rinci tentang setiap antarmuka jaringan yang terpasang pada komputer. Kita coba. Nah, di sini ada DNS kita juga, lalu ada DHCP, ada WINS server, MAC address, dan lain-lain. Jadi lebih lengkap dari versi yang ipconfig-nya saja gitu. Lalu ada perintah ipconfig
garis miring datanya ini seperti biasa digunakan untuk menampilkan bantuan atau informasi tentang penggunaan perintah ipconfig di command prompt Windows. Ketika kita menjalankan ipconfig / tanda tanya, kita akan mendapatkan panduan singkat tentang cara menggunakan perintah ipconfig serta opsi tambahan yang mungkin tersedia. Seperti itu. Bisa kita lihat di layar contoh-contoh perintah yang dapat kita gunakan pada ipconfig. Oke, kita clear screen lagi. Lalu ada ipconfig / release. ipconfig / release. Kalau perintah ipconfig / release ini biasanya digunakan untuk melepaskan alamat IP yang ditetapkan secara dinamis kepada komputer oleh DHCP. Jadi ketika kita menjalankan perintah ini di command prompt atau di CMD, komputer akan mencoba mengirim permintaan ke server DHCP untuk melepaskan alamat IP yang saat ini kita gunakan. Ini kita coba ya. Biasanya jika kita connect ke WiFi atau apa akan putus terlebih dahulu. Nah, ini internet yang saya gunakan jadinya putus karena dia akan melepaskan alamat IP yang kita gunakan gitu. Jadi biasanya no internet akses sementara, lalu nanti dia akan connect sendiri kembali. Ini biasanya perintah ini bisa digunakan untuk mengganti alamat IP kita. Jika kita ingin mengganti alamat IP komputer, melepaskan alamat IP yang kita dapat dari DHCP. Nah, ini kita menggunakan perintah ini. Lalu biasanya kalau ada komputer ada masalah jaringan dengan komputer yang kita tidak tahu kenapa gitu, kita bisa refresh alamat IP-nya terlebih dahulu. Oke, kita clear screen lagi. Selanjutnya tadi rilis sudah, lalu ada ipconfig renew. ipconfig / renew. Kalau perintah ipconfig renew ini digunakan untuk memperbaharui atau mendapatkan kembali alamat IP yang ditetapkan secara dinamis kepada komputer oleh server DHCP. Ketika kita menjalankan perintah ini di CMD, komputer akan mengirim permintaan ke server DHCP untuk memperoleh alamat IP baru. Jadi sama seperti yang tadi, kalau tadi untuk merilis, kalau ini seperti merefresh gitu. Jadi kalau kita klik, nah, dia nanti akan merefresh alamat IP yang kita gunakan seperti itu. Biasanya setelah kita, kalau dia tidak otomatis dapat alamat IP baru setelah kita melakukan ipconfig release, lalu kita melakukan ipconfig renew gitu. Tapi biasanya sih otomatis ketika kita melakukan release nanti dari modem itu nanti dia bisa memberikan alamat IP yang baru langsung. Oke, selanjutnya perintah ipconfig display DNS. Oke, perintah ipconfig display DNS ini digunakan untuk menampilkan semua catatan DNS atau domain name system yang sedang disimpan dalam cache DNS lokal pada komputer kita. Oke, nah ini informasi yang mungkin ditampilkan oleh ipconfig display DNS. Nah, ini ada
nama hostnya, lalu ada time to live itu waktu yang tersisa sebelum catatan DNS kadaluarsa atau diperbarui, lalu ada nilai rekam atau record value ya, itu biasanya nilai yang terkait dengan catatan DNS, misalnya alamat IP atau nama domain dan lain-lain. Nah, ini informasi ini biasanya bermanfaat untuk melihat riwayat resolusi DNS yang telah digunakan oleh komputer kita, serta untuk memeriksa apakah ada entry DNS yang mungkin perlu diperbarui atau dihapus dari cache. Oke. Screen selanjutnya ipconfig plus DNS. Kalau perintah ipconfig plus DNS ini digunakan untuk menghapus semua entry DNS dari cache DNS lokal pada komputer kita ya. Jadi kalau kita menjalankan perintah ini, semua catatan DNS yang disimpan dalam cache akan dihapus dan cache akan dikosongkan. Biasanya kalau kita tidak bisa mengakses situs-situs tertentu atau terjadi konflik dengan DNS, nah ini kita flash DNS-nya, maka nanti mungkin dapat membantu masalah tersebut. Jadi misalkan kita buka website Google atau apa tidak bisa, kita flash DNS lalu kita coba kembali, nah itu biasanya bisa. Atau kita juga bisa menggunakan perintah ini untuk melakukan perubahan pada pengaturan DNS di jaringan kita, menghapus cache DNS itu untuk memastikan bahwa komputer kita mendapatkan versi yang diperbarui dari catatan DNS. Jadi ada tulisan successfully flush the DNS resolved cache, berarti DNS-nya sudah dihapus gitu ya. Oke, selanjutnya ipconfig register DNS. Nah, ini biasanya digunakan untuk meminta komputer kita untuk mengirimkan permintaan pendaftaran DNS ke server DNS yang diperlukan di dalam jaringan kita. Jadi saat kita menjalankan perintah ini, di CMD komputer akan mencoba untuk memperbarui dan mendaftarkan kembali semua catatan DNS yang terkait dengan komputer tersebut ke server DNS. Nah, biasanya kalau ada masalah dengan resolusi DNS atau tidak dapat mengakses jaringan yang seharusnya dapat diakses, kita melakukan pendaftaran DNS kembali gitu, untuk memperbaiki masalah tersebut. Atau bisa juga digunakan untuk jika kita melakukan perubahan pada pengaturan DNS di jaringan kita, maka kita bisa mendaftarkan kembali DNS supaya kita dapat memiliki catatan DNS yang diperbaharui untuk komputer kita gitu ya. Nah, setelah kita jalankan perintahnya itu, nanti komputer kita akan mencoba untuk memperbaharui dan mendaftarkan kembali semua catatan DNS yang terkait dengannya di server DNS. Jadi kita tidak bisa melihat pesan konfirmasi setelah menjalankan perintah ini, namun prosesnya biasanya terjadi di latar belakang gitu ya, atau di dalam sistemnya Windows. Kita screen. Register DNS sudah, lalu perintah ke-13 yaitu ping. Nah, perintah ping ini biasanya digunakan bisa di Windows atau di macOS atau di Linux juga bisa, untuk mengukur respon jaringan gitu ya, dari host tertentu yang terhubung ke jaringan atau dari web tertentu. Misalnya fungsi utama dari perintah ping ini untuk mengirim paket data ke tujuan tertentu melalui protokol Internet Control Message Protocol atau ICMP ya. Dan kemudian
menerima balasan dari tujuan tersebut. Dengan cara ini, dengan cara ping, ini memungkinkan kita untuk mengukur kecepatan dan keandalan koneksi jaringan komputer kita dan dengan host lain di dalam jaringan. Kita coba ya, ping, biasanya ping google.com. Nah, nanti kita dia akan mengirimkan paket data ke host google.com dan menampilkan balasan dari host tersebut beserta informasi seperti ping time dan jumlah paket yang hilang. Nah, ini kita lihat paket send 4, lalu diterima kembali 4, yang loss 0. Berarti jaringan kita ini termasuknya bagus karena tidak ada loss. Oke, selanjutnya perintah netstart ya. Perintah netstart. Nah, ini perintah netstart atau network static. Ini biasanya alat yang tersedia di berbagai sistem operasi termasuk Windows, lalu macOS, Linux juga ada. Dan biasanya digunakan untuk menampilkan berbagai informasi tentang koneksi jaringan yang sedang aktif, terus routing table dan statistik jaringan lainnya pada komputer. Fungsi utama dari perintah ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang status koneksi komputer di komputer kita. Jadi biasanya kalau ada masalah jaringan, kita bisa memantau aktivitas jaringan dan memahami bagaimana komputer kita terhubung ke jaringan lokal maupun internet melalui perintah netstart ini ya. Oh, ini kita akan di netstart. Nggak pakai S ya, tipu. Nah, dia akan menampilkan active connection, jadi memungkinkan kita untuk melihat daftar koneksi jaringan yang aktif pada komputer kita, baik TCP maupun UDP, bersama dengan informasi seperti alamat IP dan nomor port yang terlibat. Ini kita tunggu sampai semua koneksi yang ada di komputer kita terbaca gitu ya. Biasanya banyak dan agak lama menunggunya. Oke, nah ini sudah selesai ya. Active connection semua terbaca di sini. Oke, clear screen. Selanjutnya kita akan menggunakan perintah tracer. Nah, tracer ini biasanya digunakan untuk melakukan traceroute ya. Tracer itu traceroute biasanya ada di Windows dan di Linux, yang biasanya digunakan untuk menampilkan jalur yang diambil oleh paket data dari komputer kita menuju tujuan tertentu di jaringan. Fungsi utama tracer ini adalah untuk memberikan gambaran tentang rute yang diambil oleh paket data dalam mencapai tujuan, serta menunjukkan lompatan atau hoops antara router dan waktu yang dibutuhkan untuk setiap lompatan. Nah, ini biasanya kita coba dulu ya. Biasanya kita coba tracer, misalkan tracer google.com. Kita tunggu. Nah, ini dia akan mengirimkan sampai 30 hoops. Ini baru 6. Oke. Ini yang bisa digunakan untuk yang bisa dilakukan dengan perintah tracer ini untuk menguji jalur koneksi internet
memungkinkan kita untuk melihat rute yang diambil oleh paket data saat sedang bergerak dari komputer kita menuju tujuan. Ini berguna untuk memahami jalur koneksi dan mengidentifikasi titik-titik potensial yang mengalami gangguan atau delay. Gitu ya. Jadi untuk mendiagnosis masalah jaringan juga kita bisa melihat dari lompatan dan waktu atau respon dari setiap tracer ya. Jadi dapat membantu kita memecahkan masalah jaringan seperti mengidentifikasi titik lemah atau bottleneck dalam rute koneksi. Nah, lalu untuk memantau kinerja jaringan, perintah ini dapat digunakan untuk memantau kinerja jaringan karena kita dapat melihat perubahan dalam jumlah lompatan atau waktu respon dari waktu ke waktu. Kita tunggu sampai 30 hoops. Ini masih berjalan perintah tracer google.com. Oke, kita percepat ya, kita pause dulu sampai nanti ketika sudah 30 kembali saya akan play. Oke, ini sudah trace complete ya. Nah, ini perintah ini yang tadi itu untuk menampilkan daftar lompatan yang diambil oleh paket data saat bergerak menuju tujuannya. Oke. Selanjutnya perintah pet ping ya, perintah ke-16 nih. Nah, ini perintah pet ping ini biasanya ini perintah ini untuk menggabungkan dari perintah ping dan tracer. Jadi seperti ping, pet ping mengirim paket data ke ICMP ke tujuan yang ditentukan, dan seperti tracer, pet ping menampilkan informasi tentang lompatan atau hoops antara router dan statistik respon setiap hoop. Coba. Nah, kita harus memasukkan ininya ya, lupa alamat yang mau kita tuju, petping.google.com. Nah, seperti perintah yang tracer tadi, biasanya ini digunakan untuk menunjukkan jumlah hoops atau lompatan antar komputer Anda dengan tujuan, dan mencantumkan informasi tentang waktu respon dan loss rate untuk setiap lompatan ya. Lalu untuk mengukur statistik kualitas jaringan juga bisa. Jadi di setiap hoops itu ada tingkat loss-nya. Jadi untuk memecahkan masalah jaringan biasanya kita bisa menggunakan pet ping ini. Ini dia sedang menunggu sampai perintah ini selesai. Ini masih proses. Saya pause dulu, nanti ketika sudah selesai saya akan melanjutkan kembali. Oke, saya lanjutkan kembali. Nah, ini sudah selesai melakukan pet ping ya. Ini bisa terlihat kualitas jaringan kita bisa terlihat dari menu ini, di mana di setiap hoops-nya ada time respon dan ada paket
loss rate-nya ya untuk setiap hooks. Nah, ini cukup baik karena loss-nya rata-rata 0. Kita menggunakan jaringan net city di sini ya. Oke, nah, kita clear scan kembali. Selanjutnya perintah ns lookup atau name server lookup. Nah, ini perintah ini biasanya digunakan untuk mengambil informasi domain name system tentang nama domain atau alamat IP tertentu. Kita coba nslookup.google.com. Dan ini kita kan setelah melakukan perintah ini biasanya kita bisa melihat alamat IP dari sebuah website atau domain tertentu. Nah, terus ini memungkinkan kita untuk melihat resolusi DNS yang dilakukan oleh server DNS saat mencari tahu alamat IP dari sebuah situs web atau layanan online. Sebaliknya, kita juga bisa menggunakan nslookup ini untuk mencari nama domain yang terkait dengan alamat IP tertentu. Ini berguna untuk melihat nama domain yang terkait dengan alamat IP. Misalkan ketika kita ingin mengetahui nama domain yang terhubung ke alamat IP tertentu dalam log atau catatan jaringan. Sini terlihat address alamat IP-nya Google gitu ya. Kita scan kembali, lalu perintah selanjutnya yaitu netsh atau network shell ya. Perintah ini biasanya digunakan untuk mengelola dan mengkonfigurasi berbagai aspek jaringan dan layanan yang terkait di komputer kita melalui command prompt ya. Fungsi utama dari perintah ini biasanya untuk memberikan akses ke berbagai utilitas atau subsistem jaringan yang ada di dalam sistem operasi kita di Windows ya. Ini memungkinkan pengguna untuk melakukan berbagai tindakan administratif pada jaringan ya. Nah, ini netsh biasanya setelah perintah netsh ini diikuti dengan perintah lain gitu ya. Kita coba netsh interface IP IPv4 so config. Biasanya kalau perintah ini biasanya digunakan untuk menampilkan konfigurasi IPv4 kita untuk semua antarmuka jaringan yang terpasang di komputer kita ya. Itu ya. Nah, ini perintah-perintah yang bisa dipakai ketika kita menggunakan netsh atau netshell. Oke. Selanjutnya perintah root. Perintah root ini untuk di Windows biasanya digunakan untuk menampilkan dan mengelola tabel routing IP di komputer kita ya. Kita coba dulu root print. Nah, ini dia menampilkan tabel routing yang memungkinkan kita untuk melihat tabel routing IP yang digunakan oleh sistem operasi untuk mengarahkan lalu lintas jaringan di komputer kita. Atau kita juga bisa menambahkan dan menghapus
entry routing untuk memungkinkan kita untuk menentukan jalur khusus atau untuk lalu lintas jaringan. Lalu ada pemecahan masalah jaringan juga bisa digunakan kalau kita ada problem dengan jaringan kita bisa melihat table routing atau route ini untuk membantu kita menyelesaikan masalah jaringan dengan menunjukkan bagaimana komputer kita mengarahkan lalu lintas jaringannya. Itu. Nah, ini perintah-perintah yang bisa kita gunakan di network routing table ya. Kita gariskan lagi. Selanjutnya perintah net. Yang terakhir ya, perintah net ini adalah perintah yang biasanya digunakan. Ini banyak sub perintah yang bisa kita gunakan untuk melakukan berbagai tindakan administratif pada sistem operasi pengguna grup jaringan dan layanan yang terhubung dengan komputer kita. Fungsi utama dari perintah ini biasanya untuk manajemen pengguna dan grup. Jadi kita bisa menambahkan atau menghapus atau menonaktifkan akun pengguna serta untuk menambahkan atau menghapus pengguna dari grup jaringan kita. Lalu untuk manajemen jaringan juga bisa untuk mengkonfigurasi antarmuka atau interface jaringan dengan berbagai resource dan mengatur layanan jaringan seperti remote desktop, terminal service, dan lain-lain. Net user. Ini untuk menampilkan, karena kita hanya terhubung di satu komputer, maka dia akan menampilkan komputer kita saja. Di sini ada Lenovo ya. Ini untuk menampilkan daftar semua pengguna yang ada di komputer kita. Ini bisa digunakan untuk banyaknya. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan untuk perintah-perintah di atas ini. Bisa kita gunakan di command prompt untuk melakukan konfigurasi jaringan ataupun melakukan troubleshoot yang ada di komputer kita jika terjadi masalah dengan jaringan yang connect di komputer kita, seperti itu. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat dan dapat diambil pelajarannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.